Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Sepeda. Kali ini kita lanjut servis dulu guys ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor yang ini guys. Ya, ini ya, Scoopy yang tahun 2017, 2018, Scoopy yang generasi ketiga ya, kalau nggak salah ya. Scoopy-nya ini ya. Scoopy-nya bentuknya seperti ini, yang ISP guys ya. Oke, jadi motor ini keluhannya dari yang punya motor itu di gas itu mati guys, di gas itu mati. Terus kalau dia dilorot itu maksudnya habis gasnya besar terus dikecilkan itu dia langsung mati ya. Seharusnya kan kalau di gasnya diturunkan kan dia nggak boleh mati, ini mati ya. Ya seperti itu ya. Oke, kita kunci kontak on seperti biasanya ya, kunci kontak on seperti biasanya. Kita lihat kode sejarahnya guys, ini ada kedipan atau tidak ya. Kunci kontak on seperti biasa. Oke, tidak ada kedipan kode mil, tidak ada kode kerusakan ya. Jadi ini mati ya, tidak ada menyala kuning-kuning kedip-kedip guys ya. Saya ulang kembali ya, tidak ada ya, tidak ada kodipan mil ya, yang artinya motor ini mesinnya tidak bermasalah atau sistem injeksinya tidak bermasalah. Tapi dia saat di starter dihidupkan, di gas itu dia mati, diturunkan dia itu mati juga. Jadi motor ini nggak bisa jalan guys ya, susah ya, jalannya tuh susah ya guys ya. Oke, kita kunci kontak on ya. Oke, nah ini ya sudah hidup tapi dia berebet guys. Oke ya, motor sudah bisa hidup. Sekarang kita gas langsung ya, coba ya. Mati ya. Oke, kita starter ulang. Oke. Hidupnya tuh dia berebet dulu, dedet begitu ya. Habis itu langsung mati ya. Kita gas kembali. Mati ya. Kita starter ulang kembali. Agak sulit guys, hidupnya ini agak sulit. Tuh ya. Hidupnya tuh berebet dulu, habis itu baru hidup. Oke, saya starter ulang ya. Oke, tunggu, saya starter ulang. Ya, berebet ya, berebet baru dia bisa hidup ya. Oke, kita gas kembali ya. Mati ya. Oke, jadi motor ini keluhannya dari yang punya motor, dia digas tuh mati guys. Jadi motor ini kalau saat dibawa jalan tuh nggak bisa ya, susah sekali guys ya, susah sekali. Oke, mati ya. Jadi motor ini susah sekali jalan guys ya. Kalau dia pun bisa itu harus pelan-pelan dulu ya, nunggu saat mesinnya tuh meraung agak tinggi baru dia bisa jalan agak laju. Tapi kalau saat kita digas kontan langsung begitu dia langsung mati guys, mesinnya tuh langsung mati. Apalagi kalau saat lampu merah ya, lampu merah jalan tuh yang ngeng, terus kita turunkan gasnya begitu tuh langsung mati, mesinnya tuh langsung mati, nggak bisa hidup ya. Jadi di starter ulang, hidup, digas lagi, mati lagi ya. Pada intinya itu aja guys ya. Pada intinya motor ini saat digas mati. Oke, yang pertama-tama itu buka aja ya, dibuka aja yang seperti saya contohkan yang sudah ya. Ini ada apa namanya, cover penutup mesin ini ya. Ini ada baut di sini satu, baut di sana satu, itu dibuka aja. Setelah itu joknya ini dibuka ya. Ini ada baut besar, ada baut. Terus nanti di bawah ini yang dekat bodinya nih ada baut sama seperti itu. Jadi kanan kiri ini ada 3, 1 2 3 di sana ya. Itu nanti dibuka aja baknya ini ya. Setelah itu kita cek di bagian apa namanya, sensor injeksinya ya, sensor injeksinya. Terus kita kuras dulu bensinnya guys, siapa tahu dia tuh berkarat kotor guys ya. Kita cek dulu di bagian bensin, setelah itu di bagian busi pengapian ya. Oke, setelah itu di bagian sensor injeksinya. Jadi kalau motor ini kasusnya mogok itu beda guys ya, kasus mogok sama mesin hidup itu beda ya. Tapi ini digas langsung mati. Kalau motor mogok itu kan dia syaratnya tuh ada 3 syarat guys ya. Bahan bakar, terus pengapian, sama kompresi ya. Ada 3 ya, 3 hal untuk motor mogok. Tapi ini kan tidak mogok. Kalau tidak mogok berebet itu beda kasusnya, nggak bisa
kita ambil yang ini, tapi kita ambil yang kuras tangkinya dulu guys. Kuras tangki ya, bukan bahan bakar ya. Kita kuras dulu tangkinya apakah kotor. Setelah itu kita cek di bagian businya, pengapiannya dulu ya. Habis itu di bagian sensor injeksinya. Oke, ini saya fokuskan dulu. Setelah itu langsung saya bongkar guys ya. Oke yuk. Oke, langkah pertama kita pastikan dulu bensin itu bersih, tidak ada karat ya. Kita kuras dulu guys ya. Kita pastikan dulu guys ya, yang mudah-mudah dulu. Setelah itu yang susah-susah. Oke yuk. Oke, kita pastikan dulu bensinnya tuh bersih ya, tidak ada karat guys ya. Siapa tahu kalau kasus yang berbet seperti itu guys, biasanya bensinnya itu campur air, banyak kotoran, banyak karatnya. Jadi motor itu nggak bisa stabil guys ya. Ini sedang saya kuras ya. Oke, ini bensinnya ya. Bensinnya sudah saya kuras. Sepertinya bensinnya ini normal aja guys ya. Normal, tidak ada kotoran ya. Tidak ada kotoran bensin Pertalite ya. Oke. Walaupun di dalamnya itu ada sedikit karat-karat guys ya. Karat-karat yang ikut tersedot melalui selang tadi ya. Tapi ini nanti kita saring dulu. Kita saring supaya lebih bersih lagi guys ya. Jadi karatnya yang di bawah itu, karetnya yang di bawah jerigen yang di sana ya, yang hitam-hitam ini ya, di bagian bawah nanti kita saring ulang ya supaya lebih bersih ya. Oke, nah bensin dipastikan sudah oke. Sekarang kita cek di bagian businya ya. Businya buka aja cover di bagian depan ya. Oke yuk, kita lanjut dulu. Ini kita isi bensinnya kembali guys ya. Oke yuk. Ini ya sudah dibuka di bagian apa, bagasi joknya ya. Kita ganti busi dulu ya. Kita cek yang mudah. Yang bensin tadi kan sudah, bensinnya sudah dikuras, sudah diisi ya, yang disaring lagi ya. Setelah itu kita ganti busi dulu ya. Oke yuk. Habis ganti busi baru kita cek sensornya guys ya. Tekanan full pumpnya guys ya. Oke yuk. Ini ya guys ya, sudah kita buka businya ya. Sudah kita buka businya, bisa diperhatikan ya. Sudah sering kali saya sampaikan guys ya, menggunakan busi kampion seperti ini yang tulisannya warna hitam, ini tidak bisa guys ya, tidak bisa ya. Nah, bagi teman-teman yang mau meremehkan ya, meremehkan sebuah busi, itu terserah dari masing-masing guys ya. Kalau saya ini kan bengkel nih kan menyampaikan guys ya, kalau busi yang tulisannya hitam seperti ini bukan busi tipe injeksi, tapi motornya itu motor tipe yang karburator. Nah, kalau busi motor injeksi itu tulisannya warna biru guys, warna biru, bukan hitam seperti ini. Dia bisa berpengaruh ya, bisa merebet apa segala macam kayak gitu guys ya. Biar motor itu hidup, cuman dia itu tidak stabil guys, tidak stabil karena dia bukan busi yang dia punya. Oke, sekarang saya ambilkan busi yang memang dia punya ya, motor injeksi punya guys ya. Sebentar ya. Oke, businya seperti ini guys ya, bisa diperhatikan ya. Tulisannya yang sebelah kanan warna hitam,
Yang sebelah kiri warna biru ya. Nah, kalau yang ini yang injeksi guys ya. CPR8EA9 ini untuk busi injeksi. Kalau ini busi TP karburator ya. Jadi tidak bisa dipasangkan di busi motor injeksi. Sekarang kita langsung ganti di motor ini busi injeksi. Oke ya. Itu yang pertama guys ya. Businya sudah salah ya. Sebentar ya. Oke, motor sudah bisa hidup ya. Sudah bisa hidup. Kita langsung di pelintir gasnya guys ya, mati apa tidak ya. Langsung aja diputar full ya, jangan pelan ya guys ya. Oke, mati ya Mbak. Jadi kasusnya ini masih tetap sama ya. Oke ya, masih belum bisa ya. Masih belum bisa digas. Sekarang kita cek tekanan full pumpnya guys. Tekanan full pump itu arahnya ada di ya di sini. Nanti dibuka dulu, terus menggunakan ukuran tekanan full pump guys ya. Kita cek dulu tekanan full pumpnya tuh dia sudah mencapai di angka 40 atau belum guys ya, seperti itu ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke, sudah terpasang guys ya, sudah terpasang di apa namanya, di bagian selang bensin yang menuju ke throttle body guys ya. Ini sudah saya pasang ukuran tekanan full pump guys ya. Kita kunci kontak on seperti biasa ya. Jadi untuk motor itu bisa hidup normal itu harus mencapai di angka 40 guys ya. 40 atau 30 itu bisa hidup sudah guys ya. Tapi sebaiknya di angka 40 ya, di angka 40 yang ini guys ya. Sebentar, di angka 40 yang ini ya. Oke, kita kunci kontak on seperti biasa. Kita kunci kontak on ya. Oke, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan dulu ya. Oke. Kunci kontak on seperti biasa. Oke, kuat ya guys ya. Satu kali lagi. Oke, hampir mendekati 40 guys ya. Oke ya, 40 ya, mau mendekati 40 guys ya. Oke ya. Nah, tekanan full pump nih oke ya. Tekanan full pump bagus, berarti bukan bagian rotaknya guys ya. Kalau yang kasus berbet gini biasanya ya, karena dia itu banyak faktor guys. Kasus berbet mati itu banyak kasusnya ya. Penyakitnya itu masing-masing. Jadi kita harus analisanya tuh pelan-pelan dulu guys ya. Di bagian bensin, di bagian busi. Busi itu juga berpengaruh ya guys ya. Di bagian busi, di kop busi itu berjamur atau tidak ya, seperti itu ya. Businya sudah kita ganti, oke ya, busi injeksi ya. Terus di bagian full pumpnya ini juga sudah normal di angka 40, oke. Nah, biasanya kalau yang seperti ini di bagian spool magnet ya guys ya. Spool magnet yang sebelah kanan yang ada di sana itu dibuka dulu, dibersihkan ya. Biasanya dia ada debu-debu kotoran yang menempel sehingga dia itu tidak bisa membaca, tidak bisa koneksi gitu guys ya. Jadi dia itu terlindungi ya guys ya. Jadi wajib dibuka. Oke, langsung aja kita mengarah menuju ke magnet yang sebelah kanan guys ya. Itu ya. Oke, yuk. Oke, langsung aja kita buka di bagian magnetnya guys ya. Tutup covernya itu dibuka dulu menggunakan obeng. Setelah itu dibuka magnetnya menggunakan kunci tracker ya, tracker magnet guys ya, seperti itu. Oke, yuk. Oke, ini ya sudah saya buka di bagian magnetnya guys ya. Oke. Oke guys ya.
kotor berdebu nanti kita bersihkan kembali. Ini jangan sampai kotor berdebu guys ya, bagian ininya, dinding ininya guys ya, kita bersihkan kembali. Oke ya, kotor guys ya, jadi wajib bersih guys. Oke, setelah itu kita lihat di bagian spool magnetnya guys. Di bagian spool magnetnya bisa diperhatikan ya. Nah ini harus dibersihkan guys. Jadi dia nggak boleh sampai kayak begini ya. Dia itu harus warnanya tuh merah, warna merah kemasan gitu ya. Warna merahnya itu seperti ini ya. Jadi nggak boleh ketutupan lumpur debu kayak gini guys ya. Jadi harus wajib dibersihkan ya. Seperti itu. Nah nanti ini dibuka aja ya, dibuka. Ini ada baut satu, kunci L, kunci L, kunci L, dibuka, dikeluarkan, dicuci menggunakan sabun, dibersihkan ya. Selesai dibersihkan menggunakan sabun, nanti baru dipasang kembali guys ya. Oke yuk, lanjut kita buka yuk. Oke ya. Nah ini yang kayak gini nih nanti dibersihkan semua ya. Jangan sampai ketutupan lumpur seperti ini guys ya. Jadi harus warna merah guys ya. Dibersihkan semua bolak-balik menggunakan sabun guys ya. Nah kalau sudah bersih dipasang kembali, nanti langsung kita hidupkan. Oke, ini saya lanjut bersih-bersih dulu guys ya. Jadi saya percepat videonya supaya nggak kepanjangan guys ya. Saya bersihkan, setelah itu kita pasang guys ya. Ini jangan sampai ada lumpur-lumpur, ketutupan lumpur kayak gini ya. Ya seperti ini ya. Jadi nanti dibersihkan semua ya. Oke ya. 2000 years later. Oke, ini sudah tahap proses saya bersihkan guys ya. Diperhatikan ya, spoolnya ini harus berwarna seperti ini guys, harus bersih ya. Nggak boleh ketutupan lumpur atau kotoran guys ya, nanti dia itu tidak bisa membaca guys. Jadi ini sudah saya bersihkan. Tutorial untuk membersihkan saya tidak perlihatkan karena itu mudah sekali ya. Dicuci menggunakan sabun sunlight apa sabun wing itu sama aja guys ya. Dicuci menggunakan sabun, dibersihkan. Setelah itu di bagian rumahnya di sana itu, rumah crankcase-nya dibersihkan. Setelah itu di bagian mangkoknya, mangkok magnet itu harus bersih guys ya, harus bersih seperti ini ya. Ini yang di jempol saya ya, harus putih seperti itu, jangan sampai ketutupan lumpur guys ya. Oke, yang di putihnya ini ya, jempol saya nih ya. Oke, jadi di bagian mangkok magnet bersih, di bagian spoolnya itu harus bersih. Oke, ini lanjut aja, langsung saya pasang, setelah itu kita hidupkan guys ya. Oke yuk. Oke guys, ini sudah selesai saya pasang ya. Itu ya bisa diperhatikan ya, bagian dalaman kemasan ya, spoolnya yang di dalam tuh ya. Nah sudah bersih ya, sudah tidak ketutupan kotoran lagi. Jadi kalau apa namanya, sampai ketutupan kotoran spool, dia itu bisa juga mengakibatkan berbet guys, karena dia itu tidak bisa membaca, tidak bisa koneksi ya, tidak bisa lah pokoknya itu ya, membaca ya kalau dia ketutupan kotoran di bagian spoolnya ya. Jadi dia harus wajib bersih. Oke ya. Nah ini sudah saya pasang, sekarang kita hidupkan motornya ya. Kita hidupkan motornya. Sebentar saya ambil kuncinya. Mana tadi kuncinya ini? Oke. Oke, kita kunci kontak on seperti biasa. Oke. 40 ya kekuatannya ya. Full pumpnya kuat guys ya. Full pumpnya kuat yang di dalam di sana. Oke, 40 bener. Setelah itu kita hidupkan kunci kontaknya, sudah kita starter. Oke. Oke, kita langsung gas kontan. Tetap mati ya, tetap mati. Sekali lagi kunci kontak on seperti biasa, starter. Nggak bisa, kita starter, gas kontan. Nggak bisa, satu kali lagi, gas kontan, mati. Mati. Oke ya, tetap nggak bisa guys ya. Nah oke, satu-satu dulu sebentar ya. Di bagian full pump bensin salurannya sudah kuat ya, sudah oke ya, nilainya sudah 100.
Setelah itu businya sudah diganti dengan tipe injeksi, sudah benar ya. Sudah benar. Kedua hal itu sudah benar. Terus di bagian spoolnya, di bagian spool magnet ya, tidak terjadi ada kotoran karena sudah saya bersihkan. Biasanya berbet juga terjadi di situ. Ini sudah saya bersihkan, tetap juga berbet, tetap juga tidak bisa digas. Oke. Nah, setelah itu langkah berikutnya ini guys ya. Kalau itu sudah kalian semua sudah cek ya, sudah cek seperti yang urutannya yang saya jelaskan tadi. Nah, berarti dia arahnya ke bagian sensor TPS. Ini guys, ini yang saya tunjukin ya sebentar. Ini kan ada dua nih ya, cucukan soket nih guys ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang paling bawah. Berarti yang paling bawah yang kalian buka ya, kalian ganti ya. Biasanya ini TPS-nya ini sudah error atau sudah lemah ya. Oke, sekarang langsung kita buka, langsung saya ganti ya. Kita lihat hasilnya ya. Hasilnya tuh bisa digas atau tidak. Oke ya, langsung aja kita buka. Ini ada kunci min atau plus ini ya. Atau biasanya tuh kunci bunga tuh guys ya, kunci bunga ya, seperti itu ya. Kuncinya tuh ada tersendiri. Oke, langsung aja saya ganti dulu. Sebentar saya fokuskan. Oke ya, dibuka bautnya guys ya, ada di bawah bautnya. Oke, ini sensor TPS-nya guys. Ini yang bisa juga mengakibatkan motor itu berbet, tidak bisa digas. Ini adalah sensor TPS ya guys ya, yang sudah pernah saya lihatkan di video-video saya sebelumnya guys ya. Ininya juga harus diganti karena dia berpengaruh ya. Bentar saya ambilkan barangnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini barangnya, sensor TPS untuk motor injeksi ya, Scoopy Donut, Scoopy yang ISP, Scoopy yang apa namanya, starter kasar itu ya, pokoknya yang tipe injeksi guys ya, yang ada sensor TPS nya ya, itu boleh pakai ya, bisa dipakai ya, persamaannya guys ya, seperti itu ya. Oke, ini langsung kita pasangkan guys ya, ini baru ya. Oke, saya baru buka bungkusnya, ini yang sudah rusak ya. Oke, kita ganti langsung yuk. Nah, berbeda dengan yang kasusnya throttle body Beat Street itu guys ya. Beat Street itu kemarin tuh memang throttle bodinya yang error guys. Jadi walaupun kalian ganti sensor TPS-nya, kalian ganti injektornya, kalian bersihkan throttle bodinya, tetap dia error, ngeblank ya. Throttle bodinya yang ngeblank guys. Jadi ada ya kasusnya menarik guys ya, di video saya sebelumnya ya, kasus Beat Street guys ya. Jadi kalau kalian tidak menemukan penyakitnya, sudah diganti, biar ganti ini tuh sampai 3 kali 4 kali 5 kali nggak bakalan bisa hidup guys. Walaupun juga diganti dengan injektornya itu sana ya. Karena yang bermasalah itu throttle bodinya tuh error. Jadi dia digas tuh nggak bisa dia ya, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita ganti. Oke, sudah selesai saya pasang. Sekarang kita gas guys ya. Oke, kita gas, kita hidupkan seperti biasanya ya. Oke, ini oke, kita kunci kontak on seperti biasa. Kita lihat sejarahnya dulu. Tidak ada kode kedimil ya, kode kedipan tidak ada guys ya. Oke, langsung aja kita starter guys ya. Biasanya kode mil nih guys, kadang dia itu bisa berbohong, bisa juga dia jujur ya, seperti itu ya kalau kode mil nih guys ya. Tadi awal mulanya kan dia tidak muncul nih, kode milnya kan tidak muncul, berarti tidak ada permasalahan dengan sensor injeksi maupun mesinnya ya. Tapi dengan kenyataannya apa namanya, motor ini nih ya sudah kita ganti, tapi tetap aja masih berbet guys ya. Sekarang kita hidupkan aja dulu guys ya, supaya lebih yakin guys ya, supaya lebih percaya ya. Oke, kita starter seperti biasanya. Oke, kita kunci kontak on dulu. Oke,
Oke. Masih berbet guys ya, berarti di throttle bodinya ini kotor guys, di dalamnya ini guys. Biasanya dia kalau kita sudah ganti TPS tuh biasanya dia sudah bisa connect. Nah berarti kalau dia nggak bisa connect, berarti dia throttle bodinya ini kotor guys. Ini ya, ini harus dibelah dulu, dibelah jadi dua, dibersihkan dalamannya guys ya. Langsung aja kita buka throttle bodinya, kita cuci dulu yuk. Oke guys, kita lanjut kembali untuk membersihkan di bagian throttle bodinya ya. Nah ini throttle bodinya sudah saya belah menjadi dua, bisa diperhatikan sebentar, saya perlihatkan ya. Dalamannya guys ya, bisa dilihat ya, kotorannya luar biasa guys, hitam ya. Gak apa namanya, pembakarannya nih ya, bekas bensin, mungkin yang dulunya itu bensinnya tuh kotor guys ya. Nah jadi dia sampai mengendap seperti kayak gini ya, hitam ya, ndak plong guys ya, bisa diperhatikan ya. Oke, ini yang di bagian manipulnya. Setelah itu ini di bagian TB nya, throttle body. Nah bisa diperhatikan hitamnya luar biasa guys ya. Ini dia juga bisa menyebabkan error pada motor itu sendiri guys ya. Oke ya. Nah ini wajib dibersihkan semua guys, lubang-lubangnya ini wajib dikeluarkan semua, disemprot ya, disemprot semua. Setelah itu di bagian ini setelan anginnya wajib disemprot semua sampai ke dalamnya sana, itu disemprot semua guys ya, dibersihkan semua. Itu ada lubang di dalamnya sana itu ya, itu wajib dikeluarkan semua kotorannya guys ya. Jadi jangan sampai hitam seperti ini guys ya, jadi harus dibersihkan sampai dia itu warnanya putih guys. Nah itu kalau kotor kayak gini biasanya mempengaruhi pada motor itu sendiri ya, bisa berebet, hidupnya tuh agak sulit karena ketumpukan kotoran atau terganjal kotoran ya, seperti itu guys ya, error guys ya. Jadi sensor-sensornya nih kalau membaca di sini nih error karena dia itu kotor guys ya. Nah jadi nanti teman-teman kalau mau membersihkan throttle body itu dibelah seperti ini guys ya, jangan langsung disemprot melalui ini, tunggu sebentar ya, jangan disemprot melalui di bagian box filternya ya, karena nanti kalau disemprot dari box filternya nanti dia nembus ke sini guys. Sebentar saya keluarkan. Nah kalau disemprot dari box filter nanti ke sini masuk ke throttle body, kotorannya tuh tersimpan di bagian klepnya di sana guys ya, tertumpuk kotorannya. Nah akibatnya nanti motor kalian tuh susah hidup karena kotorannya tuh menumpuknya tuh di sana semua ya. Kalau membersihkan throttle body itu enggak seperti itu, harus dibuka dulu, dikeluarkan seperti ini, dibersihkan, dikeluarkan, jangan disemprot dari sana ya, jangan disemprot dari sana, nembusnya ke sini, nanti kotorannya numpuk di sana ya, nanti motor tuh sulit hidupnya guys ya. Oke ya, ini lanjut kita bersihkan dulu. Nanti setelah itu di bagian injektornya ini dibersihkan menggunakan alat guys. Alatnya itu seperti ini saya punya ya. Membersihkannya alatnya pakai ini, setelah itu ini. Oke, setelah itu menggunakan carbo cleaner atau injektor cleaner ya, untuk membersihkan kotoran yang ada di bagian injektornya itu sendiri ya, seperti itu ya. Nanti kita bersihkan juga supaya mantap guys ya. Nah jangan lupa setelan anginnya ini wajib dibersihkan, jangan sampai ada kotoran yang menumpuk di bagian ujung di sini guys ya, nggak boleh ya, seperti itu ya. Oke lanjut kita bersihkan menggunakan bensin dulu ya, throttle body sama di bagian manipulnya ini ya. Oke yuk kita lanjut. Bisa diperhatikan guys ya kotorannya ya, kotorannya. Oke setelah itu sudah dibersihkan menggunakan bensin, habis itu menggunakan carbo cleaner ya di dalamnya guys ya, supaya dia tambah bersih lagi ya. Kerak-keraknya yang seperti ini yang sulit hilang begini nanti dia bisa rontok guys ya. Oke ya, bisa diperhatikan ya kotorannya hasil pembakarannya guys ya. Nah, ini juga dia bisa menyebabkan motor itu
susah hidupnya ya, susah hidupnya. Terus dia tuh berebet-berebet karena dia terganjal oleh kotorannya. Oke, ini bagian tampak luarnya sudah bersih ya. Sekarang bagian dalamnya bisa diperhatikan ya, plong guys ya. Nah, bisa bersih seperti ini ya. Sebentar saya perlihatkan lebih jelas, ngeblur ya, bersih ya. Oke ya, bersih. Ini bagian dalamnya ini juga bersih. Oke ya, bisa kelihatan ya. Nah, bersih ya, dalamannya tidak ada kotoran lagi yang menumpuk di sana ya. Nah, dia wajib bersih seperti ini. Jadi nanti throttle bodinya tuh dia tidak error guys ya, tidak error. Terus membacanya itu benar guys ya. Ya, bersih ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut di bagian throttle bodinya. Ini di bagian manifoldnya ini sudah selesai ya, sudah bersih. Oke, yuk kita taruh dulu. Sekarang kita lanjut di bagian TB nya ya guys ya. Kita bersihkan kembali menggunakan bensin, habis itu menggunakan carbo cleaner. Oke yuk. Oke, sudah selesai dibersihkan menggunakan bensin, langsung disemprot menggunakan carbo cleaner guys ya. Disemprot menggunakan carbo cleaner, jadi nanti kotorannya yang di dalam di sana itu nanti dia bisa keluar ya guys ya. Nah, kalau untuk bensin aja biasanya ini tidak mampu guys, tidak mampu membersihkan apa kotoran noda yang membandel yang di dalam sana tuh guys ya. Jadi dia harus menggunakan carbo cleaner. Kalau bensin dia tidak mampu ya. Oke ya, kotoran yang hitam seperti ini ya, itu bensin biasanya dia tidak mampu, jadi kita semprot menggunakan carbo cleaner. Oke ya. Oke, ini sudah bersih ya. Di bagian dalamnya bisa diperhatikan ya, harus plong bersih seperti ini ya. Jangan sampai ada kotoran yang mengganjal guys ya, di bagian di sini sampai ke dalamnya sana ya. Ini juga di bagian dalamnya sana. Oke ya, sudah bersih di bagian dinding TB nya itu sendiri ya, bisa diperhatikan ya. Jadi warnanya itu sudah tidak hitam lagi ya, bisa diperhatikan ya, putih sudah ya. Awal mulanya kan hitam. Nah, itu motor juga bisa error guys ya, karena dia tuh terganjal oleh kotoran ya. Sensornya ini menilai guys ya, membaca, menilai ya. Sensor-sensornya ini guys ya, sensor TPS, sensor ininya ya. Jadi dia tuh membaca di sini guys ya, ruang bakarnya, terus udara yang masuk ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kotor, dia tuh nanti bacanya itu salah-salah ya, bacanya salah-salah, motor tuh kedip-kedip, kode milnya tuh kedip-kedip, terus berebet, terus mogok, pokoknya campur aduk guys ya, karena dia tuh sistemnya tuh membaca ya dari sini ya. Beda dengan motor tipe yang karburator ya. Kalau karburator tuh hajar saja motor tuh akan hidup aja guys ya. Kalau tipe yang injeksi ini nggak bisa, dia harus wajib bersih ya bagian dalamnya ya, supaya nanti tuh dia membacanya tuh normal ya, sinkron ya, seperti itu ya. Oke, nah ini motor sudah bersih. Sekarang kita lanjut di bagian injektornya ya. Injektornya kita bersihkan dulu. Oke yuk. Ini saya ada alatnya ya, dipasang. Oke, ini injektornya, ini alat saya punya ya, dari pentilnya tublesnya motor Scoopy atau Vixen guys ya, boleh pakai ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu di bagian ini sebentar saya perlihatkan. Oke ya, ini ada aki, ada kabel, ada tombol seperti ini ya, tombol yang sudah saya buat kayak seperti ini. Nah, nanti itu ini yang merah dicucukkan ke aki ya, yang merah dicucukkan ke aki plus, yang hitam dicucukkan ke bagian min, jangan sampai terbalik guys ya. Oke, nanti dia error guys. Oke, setelah itu ini dicucukkan di bagian ini, soketnya yang di dalam, di bagian injektornya bebas ya, kanan kiri boleh ya, dicucukkan saja. Oke, ini dicucukkan.
ditekan ke dalam sampai rapat, jangan goyang guys ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini, kita arahkan ke wadah dulu ya. Kita arahkan ke wadah. Terus nanti ujungnya yang di sini kita bersihkan menggunakan karbu cleaner ya, karbu cleaner. Disemprot seperti ini guys ya, dari ujung ya guys ya, sampai kotorannya itu keluar dari yang di sini. Nah, kalau tidak pakai aki, nanti di bagian dalamnya ini, di bagian dalam injektornya, apa namanya, karbu cleaner itu nggak bisa keluar. Jadi injektor ini dia butuh strom, butuh listrik ya, butuh listrik, yaitu menggunakan aki ya, menggunakan aki seperti ini. Jadi saat nanti saya tekan on, yang di dalamnya ini akan membuka ya, membuka pintu ya, seperti ini ya, membuka pintu. Nah, nanti langsung kita semprot supaya kotorannya itu langsung keluar, seperti itu guys ya. Jadi kalau membersihkan injektor nggak dibuka di bagian dalamnya ini, tidak menggunakan setrum seperti ini, dia akan tertutup, pintu tuh akan tertutup seperti ini guys ya. Ini umpama ini pintu ya, tertutup begini ya, jadi dia tuh tidak bisa membuka seperti ini ya, tidak bisa membuka di dalamnya guys ya, nggak bisa kita ngintip karena dia di dalamnya ini, di tengahnya ini. Dia harus menggunakan setrum seperti ini supaya di dalamnya itu bisa membuka begini, ada pintu lubang keluar, jadi kotorannya itu langsung keluar ke sana. Oke, langsung aja kita semprot, kita arahkan dulu ya, kita arahkan ke sana, tekan ke dalam. Oke, setelah itu ditekan on. Oke, ini sudah saya pencet ya, 1 2 3, pencet on. Oke, harus seperti itu guys ya, ngalirnya harus seperti itu ya, keluar ya. Jadi kotorannya itu langsung keluar guys ya, disemprot menggunakan karbu cleaner guys ya. Nah, jadi dia itu butuh listrik ya, butuh setrum ya untuk membuka dalamnya guys ya. Oke ya. Nah, dibersihkan itu. Nah, ini nih panas guys ya. Kalau kita pegang nih panas ya, karena dia mengandung listrik. Jadi kita cabut dulu. Oke ya, ini panas guys, kalau kita pegang nih panas, tuh panas karena dia habis membuka pintunya yang di dalam di sana ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau kotorannya tadi sudah dikeluarkan ya di bagian dalamnya menggunakan karbu cleaner ya. Nah, oke, seperti ini langsung aja kita pasang di motornya. Jangan lupa di bagian setelan anginnya juga dibersihkan ya, dibersihkan seperti ini, jangan sampai ada kotoran yang menempel ya di bagian ujungnya ya. Oke ya, karena ini motor injeksi guys, pasti rewel guys ya, rewel terus susah hidup, pokoknya itu ya kalau motor injeksi ya, kayak gitu. Nah, nanti ini langsung dipasang, dirakit kembali, throttle bodinya disambung kembali, sealnya jangan lupa dipasang, injektornya jangan lupa dipasang ya. Ini ya, seperti biasa langsung aja cucuk yang seperti di video saya sebelumnya sudah ada. Nanti langsung saya pasang aja di sini. Saya nggak perlihatkan cara pasangnya kayak gimana karena mudah sekali ya. Ini ada baut 2, langsung kalian tancap, ditutup, dimasukkan di soket-soketnya ini, kalian cucuk selesai. Ini soket di bagian throttle bodinya itu sendiri selesai, terus di bagian selang bensinnya ini langsung kalian cucuk selesai, motor kalian starter. Oke, beres ya. Jadi saya jelaskan cepat kayak gini supaya tidak kepanjangan videonya ya. Oke, yuk kita lanjut pasangnya. Oke, yuk sekian infonya, terima kasih. Halo, oke guys, ini sudah kita pasang di bagian throttle bodinya, terus di sensor-sensornya, kabel gasnya nih ya sudah dipasang semua ya. Nah, kalau sudah selesai dipasang seperti ini kan gampang aja ya. Saya nggak perlihatkan tutorial pemasangan throttle body ya karena mudah sekali ya. Ini ada baut 1, ada baut 2, itu langsung aja dibuka guys, nanti dilepas langsung bisa. Sama ini ya kancingannya nih ya, kancingan dari baut apa namanya, pakai obeng ini ya. Nah, itu langsung aja dibuka kan langsung lepas tuh throttle bodinya ya. Oke, ini sudah selesai dipasang, sekarang kita hidupkan motornya ya. Kita kunci kontak on seperti biasa ya. Oke ya, kita hidupkan. Oke, motor ini sudah hidup. Sebentar saya fokuskan. Sudah hidup ya. Jangan lupa di bagian spool magnetnya tuh dibersihkan guys, nanti dia itu nggak bisa membaca ya karena dia penuh kotoran. Jadi kalau berbet itu kasusnya tuh juga bisa dari spoolnya guys ya, seperti itu ya.
Oke, ini motor sudah hidup. Nah, pada awal mulanya kan apa namanya, motor ini kan kalau digas tuh kan mati gitu ya. Digas tuh mati, terus kalau diturunkan gasnya tuh mati ya. Sekarang kita coba ya, kita hidupkan sekali lagi. Oke, sudah hidup. Sekarang kita gas. Oke ya, itu ya sudah bisa ya. Pada awal mulanya kan dia kalau digas kayak gitu kan langsung mati tuh. Digas begitu dia mati. Pokoknya dia nggak bisa apa ya, nggak bisa naik powernya guys ya, seperti itu ya. Ini saya coba sekali lagi ya. Oke, setelah itu itu gas pelan. Sekarang kita gas apa namanya, di gas full ya, di gas full. Oke, gas kecil nggak mati, gas panjang nggak mati. Sekarang kita gas kontan langsung guys ya. Oke ya, nggak mati ya. Gas kecil, gas panjang. Oke, gas panjang, gas kecil nggak mati. Sekarang gas kontan. 1 2 3. 1 2 3. Nggak mati ya. Oh iya, jangan lupa ini apa, sebentar saya kasih lihat matahari ya supaya kelihatan guys ya. Saya buka dulu. Saya buka dulu apa namanya, tutupnya ini ya. Ini dia berkarat baru dia berjamur guys. Terus dia itu putus. Di dalamannya tuh putus ya. Ini ya. Saya fokuskan dulu. Ya, bisa kelihatan ya. Nah, di dalamnya tuh dia putus. Besinya yang ke dalam itu putus ya. Jadi dia nggak panjang. Seharusnya dia itu panjang guys. Seharusnya dia itu panjang, terus nggak berkarat. Terus nah, yang hijau-hijau itu, yang warna hijau itu adalah jamur. Nah, jamur pada besi itu dia mengakibatkan motor itu juga tidak bisa hidup ya, sulit ya hidupnya. Hidup tapi nanti dia tuh berebet gitu guys ya. Itu yang warna hijau tuh ya, itu jamur ya. Nah, kalau jamur tuh bisa dihilangkan, tapi kalau yang ini nih, besinya ini yang panjang ke sana ini terlalu pendek guys ya, terputus guys ya. Seharusnya ini panjang. Jadi ini kita ganti tutup businya ya. 2000 years later. Jangan lupa di reset ya. Di reset injeksinya ya, jangan lupa ya guys ya. Yang pertama-tama injeksi yang di bagian di bawah, maksud saya sensor TP ya, sensor TP atau sensor EOT ya. Sensor EOT itu ada di sini guys. Ya itu ya. Bisa diperhatikan ya. Di bawahnya blok mesin. Iya. Ini ya, kabel ini ya. Nah, caranya itu seperti ini ya. Kunci kontak off seperti biasa. Setelah itu, oh iya, lupa saya ambil alatnya dulu ya. Saya ambil alatnya dulu supaya teman-teman itu nanti, ini saya punya ya, DLC-nya ya, kayak gini ya alatnya ya. Nah, seperti itu. Jadi totalnya tuh ada 5 langkah ya, 5 langkah untuk mereset ulang guys ya, untuk motor tipe injeksi ya, Honda ya, Honda ISP atau yang enggak ISP itu sama saja ya. Kunci kontak off ya, kunci kontak off. Setelah itu kalian pasang DLC ini ke ini ya, ke soket yang ini, ke arah kabel yang warna hijau dan coklat itu dijadikan satu ya. Nah, jadi nanti ketemunya seperti ini. Nah, setelah itu selesai dipasang, kunci kontak off ya. Oke, saya ulang kembali. Kunci kontak off ya, kunci kontak off mati. Ini kalian cabut. Ini DLC ini kalian pasang, disambungkan aja. Kabel antara coklat dan hijau itu dijadikan satu begini guys ya. Ini saya punya ya. Nah, selesai dijadikan satu. Yang di bagian soketnya ini kalian cabut ya.
kalian cabut, terus kalian jumper ya, kalian jumper. Jadi kabel hijau, leres pink atau coklat itu yang di dalam sana itu digabungkan dijadikan satu gini ya, di jumper ya. Selesai di jumper, kunci kontak di on kan, kunci kontak di on kan ya. Setelah itu hitung sampai 5 kali, 1 2 3 4 5, kalian cabut jumpernya. Selesai dicabut jumpernya, kalian matikan kunci kontak off, matikan kunci kontak off. Setelah itu kalian cucuk kembali soketnya. Setelah itu ini DLC ini kalian cabut. Setelah itu kalian kunci kontak on kembali. Nah, itu sudah untuk mereset di bagian sensor EOT nya. Itu wajib guys ya, sensor EOT. Nah setelah itu apa namanya, reset di bagian gasnya ini ya, gas mode 1 ya. Gas mode 1 tuh sama saja, kunci kontak off ya, kunci kontak off. Setelah itu ini DLC yang ini dicucukkan ke soket yang tadi seperti biasa, ke coklat sama hijau dijadikan satu ya. Selesai dijadikan satu, kalian putar gas penuh, gas full, jangan dilepas. Setelah itu kunci kontak on. Begitu di on kan, dia akan kedip cepat. Habis kedip cepat itu langsung kalian lepas gasnya ya. Kalau sudah dilepas gasnya, nanti di sini ada lampunya tuh lambat ya, satu kali itu lambat, tet itu berarti apa, reset injeksinya untuk mode 1 tuh sudah benar. Setelah itu kalian kunci kontak off. Setelah itu dicabut. Setelah itu kalian hidupkan seperti biasanya, sudah beres ya. Nah itu untuk mereset injeksi guys ya. Jadi untuk mengganti sensor-sensor seperti ini harus wajib mereset ya guys ya. Jangan sampai nggak direset. Soalnya kalau nggak direset nanti apa namanya, penyakitnya tuh ada aja tuh guys ya. Maksudnya tuh belum hilang, nggak terhapus gitu ya. Jadi wajib direset. Jadi kalian harus menggunakan ini soket yang seperti saya punya ini, atau membuat sendiri ya, membuat sendiri kabel 2, langsung kalian cucukkan aja antara kabel warna coklat dan hijau nih dijadikan satu ya, di jumper ya, seperti itu. Itu untuk mereset injeksinya motor Honda. Yang ISP atau yang non ISP itu sama aja ya, menjumpernya itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dengan motor Scoopy ya. Nah ini keluhannya motor ini kan, dari yang punya motor kan dia tidak bisa digas ya, tidak bisa digas. Alat-alatnya yang sudah saya ganti, sudah saya jelasin ya. Yang terutama dimulai dari apa, sensor TPS ya. Setelah itu pembersihan di bagian throttle body atau TB. Setelah itu pergantian di kepala busi dengan businya. Setelah itu pembersihan di bagian spool magnet ya. Nah itu sudah selesai semuanya ya. Biasanya kalau kasus berbet di situ semua arah-arahnya guys ya, yang seperti urutannya yang saya bilang tadi. Nah motor ini guys, sebelum saya kasihkan sama yang punya motor ini, saya coba dulu guys ya. Saya coba jalan dulu. Motor itu dia bertahan hanya sekitar semingguan ya, sekitar semingguan. Habis itu dia kumat kembali ya, kumat kembali, berbet mogok-mogokan ya. Pokoknya motor itu normal guys, dalam waktu seminggu tuh motor itu normal, dipakai jalan tuh normal, gak ada kendala ya. Oke, saya coba seminggu, ternyata seminggu itu dia ada terjadi lagi kumatnya ya, kambuh kembali guys ya, tidak bisa digas ya, seperti itu. Oke, ini di bagian apa namanya, injektornya, injektor yang lama sudah saya pasang kembali ya. Kalau TPS-nya sudah saya ganti, karena TPS-nya yang sudah saya jelaskan tuh kalau dipakaikan TPS yang lama dia tidak bisa digas ya, mati sama sekali guys ya, mati. Ini TPS-nya ya, saya kasih lihat mana tadi. Nah kalau menggunakan TPS yang lama ini digas langsung mati, nggak bisa ya, error, sudah error. Setelah itu di kepala businya ya sudah saya jelaskan, putus berjamur ya di dalam sana ya, nggak bisa dipakai ya businya beserta filter udaranya, lupa saya ada jelasin ini. Nah, ini tersumbat, sudah nggak bisa, jadi harus diganti guys ya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita hidupkan motornya guys ya. Nah supaya teman-teman tahu ya, kenapa motor ini kok belum selesai ya. Pokoknya motor ini sakitnya tuh 1 minggu ya. Maksud saya tuh kalau dipakai seminggu terus sakitnya tuh 1 hari nggak bisa sembuh ya. Terus saya sembuhkan lagi, sembuh dalam 1 hari. Setelah itu kumat kembali guys ya. Pokoknya dalam pemakaian seminggu normal,
motor normal, setelah itu apa namanya berbet lagi ya. Kasusnya tuh kambuh-kambuhan guys ya. Jadi motor ini sudah ada sekitar sebulanan guys ya, sebulanan, karena nggak sembuh-sembuh guys ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan motor ini sudah sehat ya, sudah saya baiki, sudah normal ya. Saya pakai jalan-jalan seminggu itu normal. Habis itu di hari ke-8-nya itu kambuh lagi penyakitnya guys, yang berebet, nggak bisa digas. Pokoknya setiap pergantian sensor TPS dia normal, setelah itu seminggu dipakai normal, setelah itu kambuh kembali ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kasusnya tuh seperti ini. Saya hidupkan dulu ya, saya hidupkan kunci kontak on seperti biasa. Oke ya, kita starter ya. Oh, mati-matian guys ya. Kita starter lagi tuh ya, mati-matian ya. Kita starter, berebet mati. Nah seperti itu ya, mati-matian. Jadi pokoknya setiap pergantian sensor TPS dia normal, pergantian sensor TPS dia normal, tapi nanti dia bertahan sampai seminggu aja, setelah itu dia kambuh kembali ya. Nah kenapa bisa kayak gitu ya, mungkin kalau ada kasusnya yang sama buat teman-teman semuanya seperti ini, maksudnya mirip ya, serupa ya. Kasusnya tuh seminggu sembuh, setelah itu kambuh kembali ya. Jadi nggak selesai penyakit itu guys ya. Padahal sudah saya hapus riwayat riwayat penyakitnya yang ada di Kodemil ya, yaitu menggunakan ini ya, menggunakan ini di reset, dihapus datanya. Setelah itu kita perbarui kembali datanya ya. Oke, siapa tahu ada penyakit di sana ya. Oke, itu sudah bersih, tidak ada penyakit. Sudah saya reset injeksi, sudah saya ganti alatnya, tetapi masih tetap sama. Oke. Nah, ini saya sebelum mengganti throttle body ya. Kasusnya ini hampir sama seperti motor Beat Street yang saya kerjakan kemarin guys ya. Jadi sudah diganti injektornya, sudah diganti TPS-nya, tapi tetap sama. Ternyata throttle bodinya yang bermasalah ya. Itu di kasusnya motor Beat Street ya guys ya. Nah sebelum mengganti throttle body, saya pastikan dulu ya, di bagian kuilnya ini guys ya. Kuilnya ini kita cek dulu ya pengapiannya guys ya. Karena dia ini seminggu normal, setelah itu kumat kembali berebet ya. Begitu diganti TPS-nya bagus, seminggu normal, satu harinya kumat kembali. Jadi penyakitnya motor ini nih kambuh-kambuhan ya, nggak selesai guys ya. Seminggu sembuh, satu harinya itu langsung rusak ya, kayak gitu ya. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa digas, bukan rusak total kayak gitu ya, nggak bisa digas ya, kambuh penyakitnya ya. Oke, sekarang kita cek dulu pengapian di bagian koilnya. Oke, ini saya fokuskan dulu ya, saya fokuskan dulu HP saya. Oke yuk. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya fokuskan HP saya, kameranya sudah saya fokuskan. Sekarang kita cabut dulu kabel kop busi ya, kita cabut dulu. Oke, kita cabut, kita cek pengapiannya dulu guys ya. Kita cabut kepala businya, kita cabut, kita tes ya. Kita tes di bagian di kop headnya ini ya, mesin yang ini guys ya. Oke, kita coba dulu, kita starter guys ya. Sebentar saya perlihatkan ya, bisa melihat ya. Kalau begini bisa melihat ya. Ya, nanti akan ada keluar percikan api ya. Kita tes dari jarak dekat begini, kita tempelkan begini ya. Kita tempelkan gini, kita kasih jauh segini, terus kita kasih jauh, jaraknya segini. Ya, kita coba ya, mendekat sampai mendekat di besinya ini, nempel gini ya. Kita cek ya. Oke, kita kunci kontak on seperti biasa. Oke, diperhatikan. Bisa kelihatan guys, sebentar. Bisa kelihatan? Sebentar ya. Di sini ya, di besi ini aja guys ya, supaya lebih kelihatan guys ya. Sebentar saya fokuskan dulu. Saya fokuskan. Oke, kita kasih jarak dekat dulu.
Oke ya. Oke ya, bisa diperhatikan ya. Kalau dekat dia bisa kita kasih jarak sedikit. Ya, itu ya apinya ya. Bisa dilihat apinya guys ya. Oke ya. Oke ya. Sebentar, saya fokuskan dulu. Ya, kita kasih jauh sedikit. Nggak bisa ya. Nggak ada percikan api. Nggak bisa. Kita kasih dekat lagi jaraknya. Kita kasih dekat jaraknya dengan besi ini ya. Nggak bisa, jarak segini dia nggak bisa guys. Kita kasih dekat lagi. Nah, baru bisa kelihatan ya. Oke ya. Kalau dia jarak jauh, kita kasih jauh sedikit. Nggak bisa kalau dikasih dekat. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Dia untuk jarak dekat dia mampu mengeluarkan api, percikan api. Tapi kalau ditarik agak jauh sedikit, dia nggak bisa ya. Apinya tuh nggak bisa keluar guys ya. Berarti artinya motor ini kuilnya ini sudah lemah guys ya. Sudah lemah ya. Saya yakin ya, kalau sudah selesai diganti kuil ini pasti motor ini akan sembuh guys ya. Karena bisa diperhatikan itu tadi ya, jarak dekat dia mampu, tapi jarak jauh segini dia masih mampu. Setelah itu kita tarik lagi sedikit segini, dia tidak mampu mempercikan ke besi yang ini. Oke, langsung aja kita ganti kuilnya guys ya. Kita ganti, ini ada baut, langsung aja dibuka, langsung kita ganti kuilnya. Oke, sebentar kita ambil kuilnya guys ya di etalase saya. Yuk. Oke, ini di etalase saya. Nah, kuilnya yang itu guys. Yang ini ya, yang saya tunjuk ya, itu ya. Koil pengapian ya. Kodenya 30500K25901. Kalau yang motor Mio M3, Mio G yang ini 54H2 310. Ini kuilnya guys ya. Nah, kalau yang ini kuilnya motor Honda ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita ambil. Langsung aja kita ganti guys ya. Kita ganti, kita tutup kembali yuk. Oke, kita tutup kembali. Oke, saya fokuskan dulu. Kita buka bautnya. Selesai dibuka, kita ganti ya. Kita ganti koilnya. Nanti bisa diperhatikan pengapiannya guys ya, dibandingkan dengan yang ini ya, seperti itu ya. Oke yuk. Oke ya, sudah selesai dicabut ya, ini ya kuilnya, kodenya 30500K25901 ya, koil penyalaan ya. Oke, ini barangnya 30510K25901. Oke ya, langsung aja kita buka, kita ganti. Sebentar saya fokuskan guys. Ini ada dua soket ya, yang hijau dengan yang warna hitam. Nah, ini sama saja guys ya, sama aja ya. Oke. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang kita coba di sini guys ya. Sudah terpasang, kita jatuhkan ke bawah sana aja dulu. Oke, kita coba ya guys ya. Kita coba di sini ya. Diperhatikan dengan perbedaannya yang tadi guys ya. Bisa lihat guys ya. Kita tes jarak dekat, jarak sedang, terus jarak jauh. Kita perhatikan. Oke, kita coba dulu. Jangan megang besi guys ya, nanti kalian bisa kesetrum, bahaya guys ya. Oke ya, kita kasih jarak dekat dulu.
kunci kontak on seperti biasa. Bisa diperhatikan. Oke, ada ya. Oke, jarak dekat, jarak sedang, kita tarik lagi sedikit. Oke, jauh, ada. Oke, kita kasih jauh lagi sedikit. Bisa diperhatikan. Ini jarak jauh guys, jauh ya. Perbedaannya ini ada 1 jari itu ya. Perbedaannya ada 1 jari saya ya, seperti itu ya. 1 jari ya, 1 jari. Dia itu mampu bisa diperhatikan ya. Jauh aja mampu, apalagi dia yang sedang. Kita dekatkan sedikit. Oh, lebih ngeri ya, apalagi dikasih dekat lagi. Oh ya, lebih ngeri, lebih apinya lebih banyak guys ya kalau dekat sekali ya. Dekat, sedang. Ini sedang. Kita kasih jauh lagi, tarik sedikit. Oke. Wah. Oke, mantap ya. Sekarang langsung kita pasang di motor ini. Dikasih baut, dipasang seperti semula guys ya. Oke, yuk. Oke, kepala businya kita dipasang ya seperti semula. Yang kop businya yang apa namanya, yang sudah rusak itu ya, yang sudah berjamur tuh nggak usah dipakai ya, karena sudah nggak bisa, karena dia itu putusnya di dalam. Kalau putusnya di dalam, dia nggak bakalan bisa guys ya, susah ya, dia pengapiannya tuh sulit nyampainya guys ya, karena jauh, besinya tuh jauh, putus di dalam ya. Seperti itu ya. Oke, ini sudah dikasih masuk. Kita pasang di businya ya, di businya seperti biasanya. Oke, sampai bunyi ceklek gitu ya, ceklek masuk ke dalam. Nah, itu sudah masuk. Nah, setelah itu kita starter seperti biasa ya. Nah, yang soket 2 tadi jangan lupa dipasangnya dicucuk aja, terserah kalian mau pakai yang mana, itu sama aja ya. Antara yang warna hitam sama yang warna hijau itu sama aja, itu bisa dia pakai ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita hidupkan. Bisa diperhatikan baik-baik guys ya. Kalau yang tadi kan kita starter, kita diamkan, dia kan mati-mati tuh, mati-mati terus ya. Pokoknya beberapa kali starter dia mati, beberapa kali starter dia mati. Sekarang selesai diganti kuilnya, kita coba ya. Kita starter seperti biasa, kunci kontak on. Oke, starter. Oke, diperhatikan. Berarti ya, diperhatikan ya. Kita cek dia mati apa tidak. Oke ya, sudah tidak mati-mati lagi. Sekarang kita coba gas kecil, gas sedang, gas kontan, gas cepat ya. Oke, gas kecil dulu kita coba. Oke, gas sedang. Oke ya. Sekarang kita gas kontan, apakah dia mati atau tidak ya. Sebelumnya kan motor ini kan kalau digas kontan kan dia mati ya, digas kontan tuh mati. Coba langsung kita gas full 3 kali aja, kita coba ya, gas full.
Bisa ya, 1 2 3. Oke ya, 3 kali nggak ada mati. 3 kali nggak ada mati, saya gas full. Sudah tidak mati-mati lagi. Oke, mantap ya. Oke, mantap, selesai. Kita kasih mati dulu mesinnya. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang punya kasus sama ya, kasusnya sama dengan motor ini ya. Motor ini memang apa namanya, membingungkan guys ya. Seminggu sembuh misalnya ya, misalnya dari hari ke-1 sampai hari ke-7 seminggu tuh sembuh. Setelahnya itu hari ke-8 dia rusak, nggak bisa digas ya, berbet lagi ya. Begitu diganti TPS-nya normal dalam waktu seminggu, setelah itu di hari ke-8-nya dia rusak kembali. Pokoknya begitu terus ya, selama 1 bulan guys ya, nggak sembuh-sembuh ya. Oke, ini tadi langsung saya putuskan ganti kuilnya ya. Biasanya memang seperti itu juga. Kalau kuil dia sudah panas atau sudah lama pemakaian, biasanya dia tidak mampu guys ya, tidak mampu. Dia bertahan tuh seminggu aja guys kuilnya ya, bertahan tuh seminggu, habis itu dia nggak bisa lagi dipakai. Nunggu dingin dulu baru bisa dipakai seminggu lagi, habis itu berbet lagi ya, seperti itu ya. Ini diganti kuilnya sudah selesai, sudah tidak mati-mati lagi, langsamnya sudah normal, digas kontan juga sudah normal. Oke, beres ya. Nah, motor ini sudah selesai, tinggal dipasang aja joknya. Ini joknya. Kalau ini bukan joknya motor Mio M3 ya, ini joknya motor Scoopy yang ini ya. Nanti tinggal dipasang aja. Terus bautnya dipasang, dirapikan kembali. Baut yang seperti ini nanti dirapikan kembali. Setelah itu kita antarkan ke tuannya ya, yang punya motor ini guys ya. Oke. Tidak ada riwayat kerusakan guys ya. Oke, beres. Nah, sudah selesai. Motor ini sudah selesai, bisa digas ya. Sudah selesai digas kontan, sudah bisa tidak mati-mati lagi. Oke. Nah, ini motornya sudah selesai semua ya, sudah dipasang di bagian cover-covernya, sudah rapi semua ya. Oke, sudah rapi semua. Ini sudah rapi semua. Ya, ini mesinnya dalam keadaan dingin ya. Ini saya pegang knalpotnya ya. Ini mesin dalam keadaan dingin ya. Bagian mesin saya pegang. Oke, dingin ya, gak panas ya. Nah, ini motor ini dalam keadaan dingin. Kan dari yang punya motor kan keluhannya kan saat pagi itu susah hidup. Berarti artinya mesin dingin ya. Mesin dingin itu susah sekali hidup. Oke, kalau mesin panas hidupnya agak enak, tapi tetap juga nggak bisa digas kontan tuh langsung tetap mati walaupun mesinnya panas. Sekarang ini mesin dingin, kita hidupkan guys. Kita hidupkan ya. Nanti langsung kita gas kontan ya. Apakah dia sanggup naik powernya atau masih belum ya. Oke ya, kita kunci kontak on seperti biasa. Oke, sudah di starter seperti biasa. Ya, motor sudah bisa hidup. Oke ya, langsamnya sudah normal ya. Nah, ini motor dalam keadaan mesin dingin ya. Katanya dari yang punya kan kalau dia pagi kan susah hidup ya, susah hidup karena mesinnya tuh dingin. Sekarang ini mesinnya dingin, anggap aja ini pagi hari, ini mesinnya dingin, tapi dia mudah sekali hidup sudah guys ya. Oke ya, mesin dingin sudah normal guys ya, berarti sudah selesai ya. Sekarang coba langsung kita tancap gas ya, gas kontan full ya, gas kontan full, gas kecil-kecil dulu, gas agak panjang, setelah itu gas kontan full kan. Jadi keluhannya dari yang punya motor kan, dia kalau digas langsung digas full dia langsung mati ya. Setelah itu diturunkan gasnya itu juga mati. Jadi kasusnya motor ini dua itu tadi guys ya, digas nggak bisa, digas full itu nggak bisa, mati, diturunkan gasnya itu mati. Jadi bisanya motor ini pelan-pelan ditarik baru dia bisa jalan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kita buktikan, kita gas ya, apakah dia mesinnya ini mati atau tidak. Oke, sebentar, ada mobil. Ini standar 2 ya, standar 2. Oke ya, sudah standar 2.
Kalau di gas kontan, kata yang punya motor ini langsung mati guys. Sekarang kita coba ya, apakah itu masih ada di motor ini atau tidak. Oke, gas kontan 1 2 3. Oke, bisa ya, satu kali lagi. Bisa, enggak mati ya. Satu kali lagi. Enggak mati ya. Begitu kita turunkan gasnya begini, enggak mati juga ya. Enggak mati. Enggak mati ya. Jadi saat gas kontan dia enggak mati, saat gasnya turun dia juga sudah tidak mati lagi. Oke, berarti motor ini sudah selesai guys ya, sudah selesai. Sekarang waktunya kita kembalikan ke tuannya ya. Oke ya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Oke, yuk kita tancap-tancap dulu. Oke, mantap ya. Yuk.